Cuaca hujan yang mengelilingi IKN di Penajam Pasir Utara tidak menyurutkan wisatawan domestik membanjiri KIP IKN. Membludaknya pengunjung saat Nataru mencapai 237.903 orang per 2 Januari 2026. IKN menjadi pusat liburan dadakan setelah mencetak rekor tertinggi saat libur Natal tanggal 25 Desember 2025 yang mencapai 37.000 pengunjung dengan 10.050 kendaraan. Menggeliatnya IKN memberikan optimisme tinggi bahwa IKN akan menjadi pusat pemerintahan, budaya, dan teknologi ramah lingkungan yang sesungguhnya di masa yang akan datang. IKN bergeliat. 2026 cuaca hujan IKN dikepung banjir pengunjung. Membludaknya pengunjung di IKN saat Nataru memang sudah diprediksi sebelumnya. Hal ini terlihat sejak tanggal 23 Desember 2025. Banyak kendaraan masuk IKN membuat IKN menjadi pusat wisata dadakan menutup tahun 2025. IKN yang digadang-gadang sebagai ibu kota pertama di dunia yang berada di tengah-tengah hutan mengusung tema Smart City, Green City, dan Foresty City akan segera terwujud dalam waktu dekat. Dengan kondisi cuaca hujan dan cuaca kurang bersahabat, puluhan ribu wisatawan domestik dari Kalimantan, bahkan banyak juga dari Jakarta dan kota-kota besar Jawa, antusias untuk menghabiskan waktu berlibur Nataru bersama keluarga di KIP IKN. Sementara rekor tertinggi terjadi pada hari libur Natal tanggal 25 Desember 2025. Jumlah pengunjung mencapai 37.000 orang dengan kendaraan berderet mencapai 10.050 kendaraan. Menggeliatnya IKN ini menunjukkan bahwa tahun 2026 merupakan tahun di mana IKN menjadi saksi hidup kota masa depan yang sesungguhnya. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang dulu pernah menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum selama 2 periode era pemerintahan Jokowi, Basuki Hadimulyono, turut bangga dan tersenyum lebar, ikut merasakan kebahagiaan ketika IKN menjadi destinasi wisata baru saat Nataru. Hal ini menunjukkan bahwa IKN bercitra positif di hadapan rakyat Indonesia saat ini. Basuki Hadimulyono sempat menemui masyarakat yang berkunjung ke IKN, berfoto bersama masyarakat sambil mengadakan kegiatan acara menyambut Nataru yang telah diprogramkan sebelumnya. Hal ini menepis anggapan bahwa IKN yang sempat diisukan mangkrak akibat kebijakan politik ternyata tidak benar. Malah sebaliknya, semakin ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun internasional. Sobat, terima kasih sudah subscribe, komen, dan share. Bantu kami untuk membuat video-video menarik berikutnya. Menurut keterangan Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, IKN turut melibatkan pelaku UMKM dalam kegiatan ini dengan melibatkan sekitar 15 pelaku usaha lokal yang membuka stand sejak 2 hari terakhir hingga 4 Januari 2026. Sementara itu, membanjirnya pengunjung di IKN menjadi berkah tersendiri bagi UMKM setempat. UMKM menyambut gembira dan mendapatkan rezeki signifikan imbas membanjirnya pengunjung ini. Alimuddin mengatakan stand-stand yang dialokasikan untuk UMKM akan ditambah sampai akhir libur tahun baru jika
pengunjung masih ramai menjelang libur. Gagasan awal terciptanya IKN ini dicetuskan oleh Presiden RI pertama Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957, di mana saat itu menurut Soekarno Jakarta sudah tidak layak lagi menjadi ibu kota negara karena warisan Hindia Belanda. Dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan, khususnya di Palangkaraya, memberikan jaminan pemerataan pembangunan Indonesia yang luas ini. IKN direalisasikan saat pemerintahan Presiden Jokowi dengan memutuskan Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai lokasi strategis ibu kota baru Indonesia yang diberi nama Ibu Kota Nusantara. Anggaran pembangunan IKN ditaksir mencapai 466 triliun, di mana pada tahun 2028 nanti IKN resmi dijadikan ibu kota politik Indonesia. IKN Ibu Kota Masa Depan Indonesia.